Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan membahas sedikit mengenai apa itu HTML. Nah, jadi HTML itu memiliki banyak definisi ya, cuman ya intinya itu merupakan kumpulan dari beberapa simbol markah atau kode yang dimasukkan ke dalam sebuah file yang mana ditujukan untuk menampilkan informasi pada browser atau halaman browser. Nah, jadi fungsi dari HTML ini sendiri adalah memberitahu bagaimana web browser untuk menampilkan kata-kata atau gambar atau media lain kepada user. Nah, jadi setiap individual kode marka itu biasa disebut sebagai elemen atau tag. Nah, jadi itu sekilas tentang HTML. Nah, jadi singkatan dari HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Nah, jadi hyper itu lawan dari linear yang artinya Anda dapat pergi kemana saja dan kapan saja. Berbeda dengan aplikasi yang sifatnya linear ya. Yang berikutnya adalah text, markah, apa yang ingin Anda lakukan terhadap teks atau informasi lainnya. Yang berikutnya adalah language atau bahasa yang merepresentasikan HTML itu sendiri. Nah, baik, kita langsung saja ke intinya. Nah, jadi dalam HTML paling utama itu adalah memahami apa itu tag dan elemen. Nah, jadi elemen itu adalah sepasang tag atau tanda yang mendeskripsikan konten. Ini ada contoh. Di sini ada sebuah elemen P. Nah, di P awal ini disebut dengan start tag atau tag awal. Dan biasanya diakhiri dengan end tag atau tag akhir. Nah, jadi tag awal dan tag akhir itu merepresentasikan sebuah elemen. Nah, setiap tag atau elemen itu dapat memiliki atribut seperti kelas, ID, dan lain sebagainya, yang mana nanti menentukan sifat dari elemen tersebut. Nah, yang mana atribut itu dapat memiliki value. Nah, konten atau informasi yang akan muncul di web browser itu biasa diapit di dalam tag pembuka dan tag penutup. Nah, jadi ini struktur umum dari elemen pada HTML. Nah, oke, berikutnya kita akan bahas sedikit. Nah, apapun web yang Anda buat itu terdiri dari struktur inti ya, yang terdiri dari elemen HTML atau tag HTML, tag head, dan tag body. Nah, ini elemen-elemen yang harus ada di semua web. Ya, jadi web apapun yang dibuat wajib memiliki struktur inti dari HTML ini. Nah, jadi informasi-informasinya biasa diletakkan di dalam elemen-elemen ini, HTML, head, dan body. Nah, kita akan sedikit membahas apa itu head. Nah, head elemen biasa disebut dengan kepala dari halaman, yang mana mengandung informasi mengenai halaman. Ingat, head ini bukanlah konten utama dari halaman, jadi nggak akan muncul di halaman browser. Ya, jadi ini isinya hanya informasi yang memberitahukan web browser mengenai dokumen atau halaman web yang ditampilkan. Jadi informasi seperti title, judul, description, jadi deskripsi dari halaman, kata kunci yang dapat membantu search engine untuk mengindeks halaman tersebut. Nah, yang biasanya terdiri dari tag pembuka head dan tag penutup head. Oke, itu tentang elemen head. Nah, berikutnya elemen body. Biasa disebut sebagai badan dari dari halaman yang mana mengandung informasi yang sebenarnya Anda lihat di dalam jendela browser ya. Nah, jadi itu terdiri dari tag body pembuka dan tag body penutup. Oke. Nah, itu tentang head dan body. Nah, jadi konten-konten yang ingin ditampilkan di web browser itu sebenarnya nanti diletakkan di dalam elemen body. Ya. Jadi elemen head ini berisi informasi mengenai halaman web seperti title-nya, keyword-nya, author-nya, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi tentang struktur inti dari HTML. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang atribut dari elemen. Atribut memberitahu bagaimana elemen bertindak atau sifat dari elemen. Ya, contoh di sini ada sebuah elemen A atau anchor, ini biasa dipakai untuk link. Nah, di sini dia memiliki dua atribut.
href, dan target. Nah, kita akan lihat atribut pertama. Href di sini mengindikasi kemana link tersebut akan menuju atau pergi pada saat Anda klik link tersebut. Nah, atribut target itu menentukan bagaimana link yang Anda tuju itu dibuka. Kalau blank itu biasanya akan membuka tab baru atau window baru. Nah, jadi tidak semua elemen itu memiliki atribut yang sama. Contoh ya, href ini tidak hanya berlaku pada elemen anchor ya. Tidak semua elemen memiliki atribut href ini. Target juga. Nah, jadi beberapa elemen memiliki atribut yang unik ya, yang mana merepresentasikan fungsi dari elemen tersebut. Ya, itulah kenapa elemen-elemen ini nanti menentukan bagaimana konten atau informasi yang Anda buat ditampilkan di halaman web. Oke. Nah, berikutnya ini adalah elemen HTML ya, pembuka dari HTML. Oke. Nah, kita akan langsung saja ke body, tadi sudah kita jelaskan. Nah, ke headings ya. Nah, ini adalah elemen pertama. Ini digunakan untuk membuat teks judul. Nah, di sini kita akan membahas sedikit elemen-elemen untuk formatting teks ya. Nah, di sini headings digunakan untuk membuat teks judul, yang mana itu terdiri dari H1, H2, H3, sampai H6. Oke ya. Jadi semakin besar angkanya, itu hurufnya akan semakin kecil. Nah, H1 ini akan otomatis membuat teks menjadi tebal. Oke ya, tebal dan besar. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan coba tes membuat sebuah dokumen HTML sederhana ya. Nah, jadi sebelum mulai, pastikan Anda menyediakan direktori atau folder kerja Anda untuk sebuah web yang ingin Anda buat. Di sini saya akan buat contoh direktori kerja saya HTML. Oke. Nah, buka teks editor Anda, bebas ya, pakai apa aja boleh. Nah, save. Nah, di sini direktori kerjanya kita akan simpan dengan nama index.html. Oke ya, ekstensi HTML. Jadi pastikan ekstensinya HTML. Lalu kita save. Untuk awal kita akan membuat dulu core inti dari sebuah halaman HTML. Itu terdiri dari elemen HTML. Di dalamnya ada head, dan kemudian body. Nah, jadi web apapun yang Anda buat, pastikan memiliki struktur utama seperti ini ya. Nah, jadi berikutnya itu Anda bisa menambahkan tambahan informasi doc type HTML. Ini menunjukkan bahwa dokumen HTML ini mendukung format HTML5 yang mana menyediakan lebih banyak tag-tag atau elemen yang dapat Anda gunakan. Nah, itu nanti kita akan bahas belakangan. Kita akan fokus dulu ke HTML dasarnya. Nah, di dalam elemen head ini saya akan coba membuat elemen title yang mana memberitahu browser judul dari dokumen HTML ini. Contoh dasar HTML. Nah, di dalam body ini saya akan coba buat sebuah headings. Nah, satu, selamat datang di. Oke, lalu kita save. Nah, cara membuka atau menampilkan dokumen yang telah Anda buat, di sini bisa Anda langsung double klik ya, atau open with dengan browser yang Anda miliki ya. Jadi contoh saya menggunakan Google Chrome. Nah, di sini akan muncul selamat datang di pemrograman web. Nah, jadi seperti yang Anda buat ya. Nah, di sini bisa Anda lihat title ini memberitahu browser bahwa judul dari dokumen web kita ini adalah dasar HTML, sehingga browser akan memunculkan title dari dokumen ini dasar HTML. Lalu ini adalah konten H1, selamat datang di pemrograman web, heading. Jadi kelihatan seperti
besar, dan tebal. Oke, ini adalah fungsi dari uh, elemen atau tag dari HTML. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan elemen atau tag HTML, maka dokumen kita akan biasa saja ya. Jadi teks-teks itu tidak bisa Anda format sesuai keinginan, tidak bisa menampilkan gambar, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi dari HTML ini sendiri adalah bagaimana mendefinisikan atau mendeskripsikan bagaimana konten atau informasi yang Anda miliki itu ditampilkan di halaman web. Jadi itu memberitahu browser ya. Contoh di sini, kalau kita tanpa memberikan H1, maka teksnya akan muncul biasa saja ya. Teks biasa saja. Nah, tapi kalau kita tambahkan di sini elemen H1, nah, maka browser akan menampilkan atau memvisualisasikan konten dari selamat datang di pemrograman web dalam bentuk tebal dan besar. Oke ya. Nah, jadi pada intinya ini HTML ini memberitahu browser bagaimana menampilkan konten. Oke ya, bagaimana menampilkan konten, bagaimana sifat-sifat dari konten tersebut, dan lain sebagainya. Style, warna, dan lain sebagainya. Oke. Nah, berikutnya kita akan contoh bagaimana dengan H2. Nah, di H2 ya, sedikit lebih kecil dari H1. Nah, berikutnya kita akan coba H3. Nah, jauh lebih kecil ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi fungsi elemen H atau headings itu biasa digunakan untuk subjudul atau judul, yang mana teks di dalamnya itu akan ditampilkan dalam bentuk tebal dan besar. Oke, itu tadi contoh dari headings. Nah, berikutnya kita akan membahas paragraf. Nah, paragraf ini digunakan untuk mengelompokkan teks menjadi paragraf ya. Itu sama seperti Word editor ya, seperti Microsoft Word dan sebagainya. Ini kita akan tes menggunakan P. Nah, kita akan coba tampilkan. Nah, di sini belum kelihatan karena hanya dialah salah satu-satunya paragraf di sini. Nah, bagaimana kalau kita coba tambah paragraf kedua? Nah, di sini kelihatan ya. Masing-masing paragraf akan membentuk kelompok paragrafnya sendiri. Nah, tetap ya. Nah, jadi di sini ada catatan khusus. Teks apapun yang Anda enter atau tab di dalam paragraf itu akan diabaikan kecuali spasi ya. Nah, jadi di sini ada contoh, saya coba tab, itu tidak akan berpengaruh ya terhadap hasil. Nah, tidak akan berpengaruh. Nah, jadi tidak ada pengaruh enter, tab, dan lain sebagainya kecuali spasi. Oke, itu ada contoh paragraf. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang text formatting. Nah, jadi ini elemen-elemen yang digunakan untuk memformat teks. Itu ada bold, itu untuk tebal, strong itu untuk important, italic, underline, emphasize, dan lain sebagainya. Nah, ini sama seperti formatting teks pada Microsoft Word ya. Nah, jadi mirip ya, bold, important, italic, dan lain sebagainya. Nah, baru berikutnya ini HTML comment. Nah, ini digunakan kalau Anda ingin meletakkan komentar tertentu, yang mana komentar ini tidak akan muncul pada halaman web atau tidak akan diproses alias diabaikan. Oke, nah sekian ya sedikit pengantar dasar dari HTML. Nah, jadi saya review ulang. HTML itu sebenarnya adalah bahasa tanda ya, bahasa tanda atau bahasa markah, yang mana itu memiliki tag atau elemen.
Jadi fungsi tag atau elemen itu sendiri itu menentukan bagaimana teks atau konten itu ditampilkan di halaman web. Nah, jadi kalau tanpa HTML itu akan sulit menentukan format teks. Artinya teks akan nampil tanpa format sama sekali. Ini kita akan contoh ya. Kalau kita nggak pakai HTML, nah jadi seperti teks biasa. Jadi kalau Anda ingin menampilkan teks yang tebal, yang besar, yang miring, atau ingin memberi warna, itu tidak akan mungkin ya pada halaman web tanpa bantuan HTML. Nah, jadi ini basic ya. HTML ini adalah basic dari pemrograman web. Tidak terlalu sulit ya, karena panduannya juga banyak, penggunanya juga gampang. Oke, baik. Sekian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.